Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 3F Manajemen akan mempresentasikan manajemen mutu. Dengan anggota kelompok kami sebagai berikut. Saya sendiri Muhammad Zaidan Al-Fajri, ada rekan saya Muhammad Rizky Saputra, Ijaz Aulia Ramdan, Muhammad Sehat Haidar, dan Taufik Akbar. Untuk penjelasan definisi akan dibacakan oleh saya sendiri. Manajemen mutu adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menjaga tingkat kualitas yang diinginkan oleh perusahaan. Atau manajemen mutu juga dapat didefinisikan sebagai sistem di mana organisasi bertujuan untuk mengurangi dan pada akhirnya menghilangkan spesifikasi, standar, dan harapan pelanggan yang tidak sesuai dengan cara yang paling efektif dan efisien. Manajemen mutu adalah tindakan mengawasi semua kegiatan dan tugas-tugas yang diperlukan untuk mempertahankan tingkat mutu yang diinginkan. Ini termasuk penentuan kebijakan mutu, menciptakan dan menerapkan perencanaan mutu dan jaminan, kualitas kontrol, dan peningkatan kualitas. Hal ini juga disebut sebagai Total Management Quality atau TQM. Manajemen mutu merupakan filosofi bisnis bahwa keberhasilan jangka panjang perusahaan berasal dari kepuasan pelanggan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Akbar. Saya akan menjelaskan komponen utama dari manajemen mutu. Terdapat 3 komponen utama dari manajemen mutu. 1. Pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas pada manajemen mutu yaitu sebuah proses di mana identitas atau organisasi meninjau kualitas dari sebuah unsur yang terlibat dengan proses produksi. Kedua, jaminan kualitas. Komponen utama manajemen ini salah satunya adalah jaminan kualitas sendiri adalah cara untuk mencegah kesalahan dan cacat atau produk yang diproduksi. Yang ketiga, perbaikan mutu. Perbaikan mutu berguna untuk menghadapi lingkungan eksternal yang selalu berubah seperti selera pelanggan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pengujian kualitas produk secara berkala agar dapat memuaskan pelanggan. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Saputra. Di sini saya akan menjelaskan kaitan dengan ISO. ISO ialah International Organization for Standardization. Apa itu sertifikasi ISO 191? ISO 1091 adalah standar sistem manajemen mutu yang diakui secara internasional yang merupakan tolak ukur global untuk sistem manajemen mutu. Mengapa ISO 1001 penting untuk bisnis? Fokus utama QMS adalah untuk memenuhi dan memberi lebih dari sekedar kebutuhan pelanggan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Saya Ijaz Aulia Ramdan, saya akan menjelaskan studi kasus. Kesulitan PT Martek Indonesia mencari konsumen yang diakibatkan dari pencabutan sertifikasi ISO 9001/2000. Terdapat variabel yang didapatkan berdasarkan data dari perusahaan yang akan dimakan dalam ISO 9001/2000 beserta definisi operasionalnya. Variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut. Manual kualitas. Manual kualitas ini disebut sebagai dokumen strategis yang berisi tentang persyaratan. Dokumen strategis berisi sebagai berikut: perencanaan realisasi produk, proses yang terkait dengan pelanggan, desain dan pengembangan, pembelian, ketentuan produksi dan pelayanan, pengendalian dari peralatan, pengukuran dan pemantauan. 2. Prosedur mutu dan instruksi kerja. Prosedur mutu ini juga disebut sebagai dokumen yang berisi prosedur-prosedur tertulis untuk mencapai kebijakan kualitas instruksi kerja. 3. Elemen ISO 9001/2000.
sebagai berikut: ruang lingkup, referensi normatif, istilah dan definisi, sistem manajemen kualitas, tanggung jawab manajemen sumber daya, relasi produk, ukuran analisis, dan peningkatan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Muhammad Syed. Saya Muhammad Syed Haidar akan melanjutkan dari rekan saya. Hasil dan pembahasan. Analisa implementasi ISO 9001/2000. Analisa dan hasil pembahasan dilakukan dengan melihat indeks penilaian dari masing-masing faktor. Perhitungan dilakukan pada tiap-tiap bagian, antara lain bagian HRD, mekanik, produksi, delivery, purchasing, VPIC, dan sales and marketing dengan cara menghitung rata-rata jawaban responden internal karyawan. Penilaian implementasi pada standarisasi ISO di PT Mertex Indonesia ada sebagai berikut. 1. Presentasi nilai implementasi kurang dari 70% dikategorikan kurang baik. 2. Presentasi 70% nilai implementasi kurang dari 80% dikategorikan cukup baik. 3. Presentasi nilai implementasi lebih dari 80% dikategorikan baik. Angka presentasi tiap-tiap item pertanyaan dapat dihitung sebagai berikut. Nilai MAN tiap item pertanyaan dibagi skala Likert tertinggi dikalikan 100%. Kesimpulan. 1. Dari analisis sistem manajemen mutu didapat indikator-indikator penyebab menurut ISO 9001/2000 yang harus dilakukan perbaikan oleh PT Mertex Indonesia. Pada 4 klausul persyaratan ISO 9001/2000 adalah antara lain: 1. Pengendalian dokumen 69,18%, 2. Validasi proses 60,86%, 3. Tindakan korektif 69,37%, 4. Tindakan preventif 69,03%. 2. Usulan perbaikan dengan klausul dan 8 prinsip manajemen mutu antara lain: A. Pengendalian dokumen 69,18%. Hal yang harus diberikan dan ditingkatkan oleh perusahaan adalah adanya prosedur tertulis mengenai persetujuan kesesuaian dokumen sebelum dikeluarkan. B. Validasi proses produksi dan pelayanan 60,86%. Hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan adalah perlu adanya validasi berbagai proses produksi dan pelayanan. C. Tindakan korektif 69,37%. Hal-hal yang perlu dilakukan perusahaan berkaitan dengan tindakan korektif adalah adanya identifikasi ketidaksesuaian termasuk keluhan pelanggan. D. Tindakan preventif 69,03%. Hal-hal yang harus diperhatikan dan ditingkatkan oleh perusahaan adalah perlu adanya prosedur tertulis untuk melakukan tindakan pencegahan dengan persyaratan berupa pengidentifikasian ketidaksesuaian. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.